Halo Sobat Hermas, jumpa lagi dengan saya Hermas Prabowo di channel YouTube Auto Hermas. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang penanganan mobil mogok, baik mogok saat mobil itu jalan maupun setelah parkir atau sesaat setelah beli bensin atau saat parkir di rumah. Nah, penanganan mobil mogok itu harus dilakukan secara benar dan tepat, karena kalau tidak mesin Anda berpotensi rontok. Simak terus video saya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Kasus yang pertama, ketika sobat mengendarai mobil, tiba-tiba lagi asik-asiknya jalan, mobil mendadak mesinnya mati, mogok. Nah, ada 5 penyebab. Yang pertama, yang paling gampang, kehabisan bensin. Yang kedua, alternator atau sistem pengisian aki rusak. Yang ketiga, air radiatornya bocor. Yang keempat, pompa bensinnya rusak. Dan yang kelima, gangguan sistem. Kita ulas dari yang pertama, bensin habis. Mudah saja, sobat tinggal lihat indikator bensin. Kalau menunjukkan di garis bawah merah, tentu bensin habis. Sobat tinggal beli bensin di pom bensin atau di toko bensin eceran dan tinggal isi. Selesai masalah. Atau bisa saja indikator bensinnya benar tapi ngaco. Ini juga bisa terjadi. Nah, karena itu pastikan bensin selalu terisi, minimal seperempat lah. Yang kedua, itu alternator rusak atau sistem pengisian aki rusak. Nah, aki mobil itu voltasenya saat mesin hidup biasanya di atas 13 volt, bisa 13,2, 13,5, 13,6, bahkan ada yang mendekati 14 volt. Nah, ketika sistem pengisian terganggu, maka voltase yang terisi ke aki itu tidak mencapai 13, mungkin hanya 12,5, sehingga terjadi defisit. Nah, ketika defisit lama-lama, arus yang ada di baterai yang di aki itu kepake semua untuk sistem yang ada di mobil, baik untuk lampu, untuk AC, untuk kontrol sistem ya, sehingga terjadi defisit. Nah, defisit ini membuat cadangan arus yang ada di aki berkurang. Nah, makin lama makin berkurang sehingga tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan mobil. Yang terjadi kemudian mobilnya mogok. Solusinya apa? Tentu solusinya tidak bisa ditangani sendiri, harus dibawa ke bengkel atau di towing, mobilnya bawa ke bengkel. Tapi untuk memastikan ini mudah saja. Yang dilakukan oleh sobat adalah coba untuk di jumper. Kalau di jumper akinya terus di starter, mesin mau hidup, terus kemudian kabel jumpernya dicabut, mesin mati lagi, bisa dipastikan alternatornya rusak. Yang ketiga, bocor radiator. Hati-hati kalau mobil sobat bocor radiator, air radiatornya. Kenapa? Karena air radiator penting untuk menjaga suhu mesin supaya tetap dalam suhu kerja dan mesin tidak mengalami overheating. Untuk mengecek kebocoran air radiator, yang pertama-tama dilakukan adalah memastikan volume ketinggian air yang ada di tabung reservoir. Kalau dia penuh, ada kemungkinan panasnya berlebih sehingga air di dalam radiator berkurang. Langkah kedua adalah membuka tutup radiator. Tetapi hati-hati, membuka tutup radiator sebaiknya tunggu mesin sampai agak dingin. Saat membuka tutup pun harus pakai lap supaya tidak ada tekanan air panas yang bisa membahayakan sobat semua. Nah, yang ketiga juga memastikan memeriksa kondisi radiator dan juga selang-selang apakah ada kebocoran tidak di sana. Dan yang paling mudah sebelum melakukan itu semua adalah melihat indikator suhu mesin. Apakah kalau yang pakai jarum
apakah dia melampaui dari setengah, batas setengah, atau kalau dia pakai indikator lampu, apakah indikator overheating mesin itu nyala atau enggak. Kalau sebelumnya nyala, sudah bisa dipastikan mesin overheating. Nah, kalau sudah terjadi itu, sobat, jangan berspekulasi dengan starter mobil karena bisa memicu kerusakan pada ruang bakar. Bisa terjadi tubrukan antara piston dengan klep. Kalau terjadi kebocoran, apalagi sampai menciptakan water hammer, ini berbahaya. Jadi sebaiknya hubungi bengkel, towing mobil, bawa ke bengkel. Itu risiko yang paling ringan. Keluar uang sedikit tidak apa-apa, tapi mobil akan tertangani dengan baik. Yang keempat, pompa bensin rusak. Pompa bensin rusak juga bisa menyebabkan mobil mendadak mogok. Nah, mendeteksinya seperti apa? Kalau pompa mobil rusak, coba sobat starter mobilnya. Apakah mobil mau muter enggak mesinnya waktu starter? Kalau mesin mau muter tetapi mesin tidak mau hidup, sambil coba dengarkan apakah ada suara motor pompa dari dekat tangki bahan bakar. Biasanya bunyinya. Nah, kalau tidak ada suara itu, ada kemungkinan pompa bensin rusak. Kalau pompa bensin rusak, maka bensin yang ada di tangki tidak bisa terhisap dan tidak sampai ke ruang bakar. Solusinya apa? Baiknya hubungi mekanik atau bawa mobil ke bengkel dengan di towing. Yang kelima, mobil mogok mendadak di jalan karena gangguan sistem. Sobat tahu bahwa mobil sekarang dilengkapi dengan kontrol modul. Ada banyak kontrol modul, terutama untuk mesin ada ECU, Engine Control Unit. Semua kerja sistem aktuator maupun sensor di dalam mesin dikendalikan oleh kontrol modul. Nah, kalau kontrol modul ini bermasalah, bisa saja mendadak suplai bahan bakar ke ruang bakar oleh injektor tidak bekerja dengan baik, atau tiba-tiba busi kehilangan pengapian. Ini juga bisa menyebabkan mesin tiba-tiba mogok. Biasanya gangguan sistem terjadi bisa saja lampu indikator cek engine berkedip menyala, atau lampu indikator bekerja dengan baik tetapi mobil tidak bisa di starter. Atau mobil bisa di starter tapi tidak bisa hidup. Nah, kalau sobat mengalami kondisi seperti ini, sebaiknya segera hubungi bengkel atau towing mobil, bawa ke bengkel. Kasus yang kedua yaitu mobil mogok setelah mengisi bensin atau setelah parkir. Kalau ini yang terjadi, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, aki rusak atau alternator rusak. Yang kedua, pompa bensinnya rusak. Yang ketiga, gangguan sistem. Nah, kalau aki rusak, juga mendeteksinya mudah. Sobat tinggal melihat apakah ada indikator aki yang berwarna merah, ya, yang harusnya warna biru terus kemudian berubah menjadi merah. Bisa saja terjadi defisit atau aki tekor istilahnya. Nah, kalau ini yang terjadi, tinggal kontak toko aki, minta diganti akinya dengan yang baru. Kalau alternatornya yang rusak, tentu mobil tidak bisa di starter meskipun sudah diganti aki, nanti nggak lama kemudian akan mati lagi, akan defisit lagi, karena pengisian tidak sebanding dengan pengeluaran. Nah, ini bisa terjadi biasanya kalau si alternator sudah berumur lama, atau memang karena suatu hal yang membuat alternator itu mendadak rusak. Nah, untuk khusus alternator, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk memastikan tinggal di jumper saja. Kalau dengan di jumper kemudian mesin mau hidup, tetapi setelah jumpernya dicabut mati lagi, ada indikasi bahwa alternatornya yang rusak. Yang kedua, pompa bensin rusak. Pompa bensin rusak juga bisa menyebabkan mobil mendadak mogok. Nah, mendeteksinya seperti apa? Kalau pompa mobil rusak, coba sobat starter mobilnya. Apakah mobil mau muter enggak mesinnya waktu starter? Kalau mesin mau muter tetapi
mesin tidak mau hidup, sambil coba dengarkan apakah ada suara motor pompa dari dekat tangki bahan bakar. Biasanya bunyinya. Nah, kalau tidak ada suara itu, ada kemungkinan pompa bensin rusak. Kalau pompa bensin rusak, maka bensin yang ada di tangki tidak bisa terhisap dan tidak sampai ke ruang bakar. Solusinya apa? Baiknya hubungi mekanik atau bawa mobil ke bengkel dengan di towing. Yang ketiga adalah gangguan sistem. Gangguan sistem bisa saja mobil bisa di starter, gangguan sistem bisa saja lampu indikator semua nyala, cek engine berkedip, ya. Mobil mau di starter tapi tidak mau hidup, atau mobil sama sekali nggak mau di starter. Kalau sudah terjadi gangguan sistem, sebaiknya sobat hubungi bengkel, towing mobil ke bengkel untuk ditangani dengan baik. Itu tadi yang perlu diperhatikan oleh sobat semua saat menangani mobil mogok, baik mogok di jalan saat sobat jalan ataupun saat berhenti sesaat. Penanganan yang tepat akan menghemat biaya, karena kalau penanganannya tidak pas, tidak benar, justru akan memicu kerusakan yang lain yang ada di mobil itu. Terus tonton terus video saya di channel YouTube Auto Hermas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video-video saya selanjutnya yang pasti akan bermanfaat buat sobat semua. Salam Auto Hermas.